Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Di video saya yang kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang keadaan sebagian dari saudara kita yang dalam akidahnya, keyakinan mereka terhadap Allah memiliki kemiripan, bahkan bisa dibilang kesamaan dengan umat beragama lainnya. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa sistem ketuhanan atau sistem cara teknis kita dalam beriman, dalam mengimani Allah, mengimani sesembahan kita, mengimani Tuhan kita itu tidak boleh sama dengan umat yang lain. Gak boleh sama gitu. Berarti bila ada kemiripan bahkan kesamaan, nah itu artinya ada yang salah dengan akidahnya. Ada yang salah dengan akidahnya. Gitu ya. Nah, balik lagi kepada penerangan saya di awal barusan, ya, bahwa ada sebagian di antara saudara kita yang memiliki keyakinan terhadap Allah itu serupa dengan keyakinan umat lain terhadap Tuhan mereka. Ya, sambil ngopi ya, supaya kita nyantai gitu. Bismillah. Ya, itu dikarenakan dikarenakan pemahaman terhadap dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang sepotong-sepotong, tidak utuh, ya, tidak utuh. Kenapa bisa tidak utuh? Karena mereka biasa menerapkan prinsip comot satu, ya, buang satu, atau comot satu, buang yang lain, gitu. Padahal dalam pemahaman terhadap dalil itu, ya, itu harus komprehensif, harus menyeluruh, dalam arti seluruh dalil yang ada yang berlaku untuk persoalan tersebut, ya, semuanya mesti dikumpulkan lalu ditelaah. Nah, bila tidak sanggup menelaah sendiri, kita harus taklid kepada ahli ilmu. Kita ikuti ahli ilmu tersebut, gitu ya. Jangan repot-repot nyari sendiri, yang ada malah makin kacau, akhirnya berujung sesat, gitu. Nah, jadi kekeliruan pemahaman mereka itu diantaranya adalah yang paling populer, ya, yang paling populer, kekeliruan yang paling populer yang mereka lakoni adalah meyakini Allah di atas arsy. Itu dia, ya, Allah di atas arsy. Sekarang kita bandingkan dulu ya dengan kepercayaan teman-teman kita yang lain. Nah, kita di sini kita usahakan tidak menyebut merek, tapi cukup kita tahu saja ya, karena itu sudah jadi rahasia umum. Misalkan ada teman-teman kita yang berkeyakinan bahwa Tuhan di surga. Mereka menyebut Tuhan Bapa di surga. Waduh, itu ya. Artinya mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mereka menempati surga.
gitu ya. Ingat di sana ada kata sambung di. Di itu berarti menunjukkan tempat, gitu. Ya, menunjukkan tempat. Lalu di antara saudara-saudara kita ada yang berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy. Nah, Bapa di surga, Tuhan di surga, Allah di atas arsy. Ada kesamaan di situ. Ada kesamaan di situ. Kesamaannya adalah menempatkan Tuhan pada satu tempat tertentu atau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan berada dalam satu tempat tertentu. Walaupun saudara kita yang berkeyakinan Allah di atas arsy itu bersikukuh bahwa arsy itu adalah makhluk tertinggi dan setelah arsy tidak ada apa-apa lagi kecuali Allah. Katanya begitu, mereka bersikukuhnya begitu. Nah, tapi dengan kalimat yang meyakini atau berbentuk Allah di atas arsy itu artinya sama halnya dengan mereka memaknai bahwa Allah berada di satu titik tertentu, di satu tempat tertentu, yaitu di atas arsy tadi, gitu ya. Jadi menetapkan sebuah tempat bagi Allah. Menetapkan sebuah tempat bagi Allah. Nah, ini kepercayaan yang serupa dengan tetangga-tetangga kita yang dari agama atau kepercayaan lain. Mereka itu ya meyakini bahwa Tuhan mereka ada di satu titik tertentu, di satu tempat tertentu. Misalkan itu tadi, Tuhan di surga tadi ya. Bapa di surga tadi itu. Jadi, ungkapan Allah di atas arsy itu tidak berbeda dengan ungkapan Tuhan di surga. Sama-sama menempatkan Tuhan pada satu tempat tertentu. Itu lah, ngaku Islam, ngaku paling menjaga sunnah, ngaku paling mengerjakan sunnah, tapi kok kepercayaannya sama dengan orang lain. Kepercayaannya sama dengan orang lain. Ini heran, sesuatu yang mengherankan. Sementara ketika kita mengikuti suatu kaum, menuruti suatu kaum, meniru-niru suatu kaum, maka kita akan digolongkan kepada kaum tersebut. Mereka kan paham itu. Saudara-saudara kita yang mengaku paling sunnah itu kan harusnya paham ini. Ketika kita mengikuti atau meniru orang lain, kita digolongkan menjadi orang lain tersebut. Nah, dalam kepercayaan, dalam keimanan kepada Allah, kok meniru orang gitu, yang menempatkan Tuhan mereka ada di suatu tempat tertentu. Ini sama gitu. Ya, ungkapan Allah di atas arsy itu tidak berbeda dengan ungkapan Tuhan di surga yang diyakini oleh tetangga-tetangga kita itu. Sama. Itu sama, nggak ada bedanya. Ya, sekali lagi yang ngaku sunnah, ngaku paling menjaga sunnah, ngaku paling mengerjakan sunnah, tapi kepercayaannya sama dengan kepercayaan orang lain. Astagfirullah, ya Allah. Kok bisa begitu ya? Nah, kurang ngopi itu, mereka tuh kurang ngopi. Makanya kita ngopi dulu lah. Ya? Sama dengan orang lain, ya Allah. Heran gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka
memahami dalil dengan parsial, tidak utuh. Mereka memahami dalil dengan parsial, tidak utuh. Dalil yang satu diambil, yang lain dibuang. Dan tidak memperhatikan penjelasan para ulama dalam memahami dalil tersebut. Gitu. Atau salah memahami. Itu yang terjadi. Oke, satu contoh ya, satu contoh. Mereka meyakini Allah di atas arsy. Salah satunya dari dalil yang berasal dari ayat 5 surat ke-20 yaitu Toha, yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pemurah, 'alal arsy, di atas arsy, istawa. Gitu. Hanya bermodalkan terjemahan, mereka berkesimpulan, oh, Allah itu ada di atas arsy. Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Wah, gaya itu. Gaya klaim mereka itu. Padahal seperti saya bilang tadi, tetangga kita juga bilang Bapa di surga, Tuhan di surga. Nah, Allah di atas arsy dengan Tuhan di surga, itu ungkapannya maknanya sama. Artinya sama-sama menempatkan Tuhan di dalam satu tempat tertentu. Nah, artinya kita sama gitu. Kalau mereka ngotot bilang Allah di atas arsy, berarti keyakinannya seolah-olah keyakinan umat Islam itu sama, bahwa Tuhan Allah berada di satu tempat tertentu gitu. Itu. Padahal kita tidak boleh, keyakinan kita, keimanan kita tidak boleh sama dengan orang lain. Kalau keyakinan kita sama dengan orang lain, untuk apa? Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Ya, dalam surat Al-Maidah itu. Maaf kalau saya salah. Ya. Tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali Islam. Untuk apa Allah berfirman seperti itu kalau kepercayaan kita sama dengan orang lain? Nggak boleh sama. Nah, itulah yang mereka tidak sadari, dan mereka ngotot bertahan dalam ketidaksadarannya itu. Artinya akal mereka sudah tidak sehat. Ya, itu ya. Nah, itu akibat dari hanya memahami dalil modal terjemahan. Ya, secara tekstual jadinya dilihatnya. Lalu mengabaikan dalil lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Padahal dalil tersebut ada. Misal begini, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. No, ini ayat lain yang berkata sebaliknya dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tadi. Allah malah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW, bahwa dia dekat.
Dia tidak menegaskan fa inni alal arsy, tidak. Tapi fa inni qarib, aku dekat. Itu dia. Lalu kenapa saudara-saudara kita itu ngotot sekali bahwa Allah di atas arsy? Dan mereka berkata, ribuan dalil menyatakan Allah di atas langit, di atas arsy, Allah itu berada di atas. Tidak bisa. Tidak bisa kalau pemahaman Anda tekstual. Nah, ya, iya benar ribuan dalil, tapi hanya secara tekstual, bahkan hanya dengan modal terjemahan. Tidak memperhatikan kaidah tafsir, tidak memperhatikan perkataan para ulama tentang dalil-dalil tersebut. Nah, ini ajalah kita yang paling sederhananya saja. Mari kita sandingkan dua ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nah, kalau secara tekstual gitu. Secara tekstual ayat yang satu bilang Allah istawa di atas arsy. Ayat yang satu lagi bilang Allah dekat. Nah, yang benar yang mana? Istawa atau dekat gitu. Istawa di atas arsy atau dekat. Ayo. Ini kalau hanya dilihat secara tekstual dan parsial alias sebagian-sebagian, ini akan bertentangan. Kedua ayat ini akan bertentangan. Begitu juga dalil-dalil yang lain sama. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghimpunkan dua ayat ini, lalu membuat kompromi. Ya, bukan membuat kompromi, bukan kita yang membuat komprominya, tapi ketika kita menghimpunkan dua ayat yang secara tekstual berbeda keterangannya, maka akan didapatkan kompromi di situ. Jadi semua dalil-dalil yang berhubungan dengan persoalan ini harus dihimpunkan, ya, dan di situ akan terdapat kesimpulan yang paripurna. Nah, dan untuk menghimpunkan ayat-ayat ya atau dalil-dalil yang secara tekstual berbeda, ya, berbeda teksnya, berbeda redaksinya, yang saling berlawanan, kita hubungkan pakai ayat yang utama yang berkaitan dengan karakteristik zat Allah, seperti yang saya sebutkan di bagian pertama, yaitu ada dua ayat, yaitu surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Lalu surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengannya. Nah, Allah itu zat yang tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia. Maka ketika dibilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, karena tidak sama dan tidak serupa dengan yang lainnya, dekatnya Allah bukan seperti dekat antar manusia, dekat antar makhluk, atau dekatnya makhluk. Tidak, dekatnya Allah dengan kita bukan artinya Allah ada di samping kita, merangkul kita, duduk di samping kita. Bukan kedekatan seperti itu. Bukan pula Allah menyatu dalam wujud kita, mengalir bersama aliran darah. Bukan seperti itu. Tapi semua itu
Semua itu hanyalah Allah yang maha mengetahui bagaimana dekatnya dia kepada kita. Kita tidak wajib tahu bagaimana dekatnya Allah dengan kita. Tidak wajib, tapi harus meyakini saja. Yakin dan jangan banyak berkomentar. Nah, itulah metode yang namanya tafwid. Tafwid itu no comment atas segala yang Allah sampaikan. Pokoknya sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Gak usah kita repot-repot cari apa maknanya dekatnya Allah dengan, gak usah. Ngapain? Begitu kita mencoba mencari-cari makna dari itu, nah, saat itulah pikiran kita bermain, dan saat itulah kita akan tanpa sadar membandingkan Allah dengan yang lain, menyerupakan Allah dengan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita tersebut. Karena mereka menetapkan suatu makna tentang hal yang disematkan pada Allah, maka saat itu juga secara otomatis akan timbul pertanyaan bagaimana dan di mana. Itu karena mereka memaknai, bukan tafwid. Ya, lalu yang selanjutnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Karena Allah itu berbeda dengan sesuatu yang lain, berbeda dengan apapun dan siapapun, maka ketika disebut Allah istawa, dia bukan istawa dalam arti duduk bersila di atas arsy gitu. Duduk gitu. Lalu memperhatikan makhluknya di bawah. Enggak. Allah itu bukan satpam penjaga CCTV. Ya. Ya sudah, kita hanya cukup meyakini Allah mempunyai sifat istawa alal arsy. Bagaimana istawanya, apa yang dimaksud istawa itu, jangan ditanya, nggak usah, kita cukup yakin saja. Begitu, ya, begitu. Jangan dengan modal terjemahan, oh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, oh Allah itu berarti berposisi di atas arsy sana, berposisi dalam arti yang secara hakikat berposisi di sana gitu. Gak bisa seperti itu. Kalau seperti itu nantinya akan sama dengan kepercayaan tetangga kita. Tidak ada bedanya dengan tetangga kita yang mengatakan bahwa Tuhan berada di surga. Kalau kita meyakini istawa alal arsy-nya Allah itu adalah Allah berposisi di atas arsy sana, itu keyakinannya akan sama dengan tetangga kita yang mempercayai Tuhan berada di surga, atau yang mempercayai Dewa Anu bersemayam di gunung Anu, Dewa Anu menguasai laut Anu, berada di laut Anu, dan sebagainya. Seperti itu akan sama nanti. Nah, yang benar adalah kita tidak berkomentar alias tafwid atas yang Allah sampaikan. Tidak berkomentar. Sudah cukup diimani saja. Nah, itu dia. Dan pemahaman secara tekstual terhadap suatu dalil, ya, sebagai penutup dalam sesi ini, pemahaman secara tekstual tentang suatu dalil maka akan berakibat seperti yang akan saya terangkan berikut, ya. Jangankan ayat Quran atau hadis Nabi, kalimat sederhana saja apabila dimaknai secara tekstual, kekonyolan yang akan nampak. Misal, makan ayam. Nah, makan ayam tidak boleh dimaknai secara tekstual. Nah, tapi makan ayam adalah suatu proses.
proses yang mana ayamnya disembelih dahulu dengan baca basmalah, lalu dibului alias dibersihkan bulunya, lalu dikeluarkan isi perutnya, dibersihkan dagingnya, dipotong-potong, dibumbui, dimasak, baru setelah itu bisa dimakan. Itu makan ayam. Kalau dimaknai secara tekstual, makan ayam itu artinya dimakan hidup-hidup ayamnya gitu. Ada ayam lewat, kalau kita tangkap, kita makan hidup-hidup itu ayam. Nah, itulah bahayanya pemahaman tekstual. Jangankan di ayat dan hadis, ya. Jangankan pada ayat dan hadis. Pada kalimat sederhana seperti tadi saja akan kekonyolan yang akan nampak kalau kita memahaminya secara tekstual. Nah, itulah yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang memahami Allah di atas arsy. Itu bermodalkan pemahaman secara tekstual. Dan ini sangat berbahaya. Pertama, jadi konyol begitu. Kedua, kepercayaannya akan jadi sama dengan kepercayaan orang lain yang memeluk agama lain. Itu akan jadi sama. Apa mereka nggak sadar? Ya, kita doakan saja mudah-mudahan mereka sadar. Ya, baik. Sekarang kita tutup dulu untuk sesi ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya akan insya Allah akan coba menerangkan apa sih sebenarnya ungkapan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu. Tunggu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.